Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 52433420009. Saya dari angkatan 2024, saya dari kelas A dan saya akan melakukan learning journal untuk tugas mata kuliah Etika Profesi dan Estetika. Langsung saja, tujuan saya adalah untuk berbagi rangkuman materi etika profesi dan estetika yang telah saya pelajari selama pertemuan ke-1 sampai ke-8, serta refleksi saya tentang bagaimana materi tersebut telah membentuk pemahaman dan pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan. Nah, baiklah, langsung saja saya akan memaparkan rangkuman materi etika profesi dan estetika yang telah saya pelajari. Adapun satu, etika berdasarkan jenisnya. Nah, yaitu etika normatif dan juga etika deskriptif. Nah, baiklah, saya akan bahas dulu etika normatif. Nah, etika normatif merupakan cabang yang berfokus pada penetapan aturan dan prinsip moral yang seharusnya memandu perilaku manusia. Nah, ini pada dasarnya adalah buku pedoman moral yang mendefinisikan tindakan mana yang dianggap baik ataupun salah. Anggap saja seperti kumpulan hukum moral. Contohnya itu, jangan mencuri. Nah, itu adalah aturan normatif. Etika normatif ini menetapkan standar perilaku yang baik. Kemudian setelah etika normatif ada etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini seperti mengamati perilaku orang. Etika deskriptif ini juga menggambarkan bagaimana orang sebenarnya bertingkah laku, terlepas dari apakah itu benar ataupun salah menurut aturan. Contohnya itu mempelajari bagaimana kebiasaan memberi tip berbeda di berbagai budaya. Nah, etika deskriptif ini hanya menjelaskan, tidak menilai. Jadi dia itu contohnya itu mempelajari bagaimana sih kebiasaan memberi tip berbeda di berbagai budaya itu, ya seperti itu. Jadi dia hanya menjelaskan, dia tidak menilai. Kedua itu ada etika berdasarkan cakupannya. Nah, etika berdasarkan cakupannya itu ada dua, yaitu etika khusus dan etika umum. Nah, baiklah saya bahas dulu etika khusus. Etika khusus ini adalah aturan moral untuk situasi tertentu. Contohnya itu etika kedokteran atau sumpah dokter yang memandu dokter untuk memprioritaskan kesehatan pasien dan kerahasiaannya. Jadi dia itu menjaga kesejahteraan pasien dan kerahasiaan pasiennya juga gitu. Kemudian ada etika jurnalistik. Nah, itu atau kode etik wartawan. Nah, ini melibatkan prinsip-prinsip seperti objektivitas, keakuratan, dan menghindari konflik kepentingan memandu jurnalis dalam pelaporan mereka. Nah, atau etika bisnis juga ini meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi memandu praktik bisnis yang etis. Nah, setelah etika khusus, etika ini berdasarkan kecakupannya itu kan ada dua, ya tadi etika khusus, kemudian ada etika umum. Nah, etika umum ini adalah aturan moral yang berlaku secara luas untuk semua orang ataupun universal. Nah, contohnya itu jangan membunuh, jangan berbohong, hormati orang lain. Nah, ini merupakan aturan moral dasar di sebagian besar masyarakat. Ketiga itu ada etika berdasarkan lingkungannya. Nah, itu ada dua, etika individual dan etika umum. Nah, etika individual ini adalah tentang bagaimana seseorang bertindak sebagai individu. Contohnya itu seseorang siswa, dia itu memilih jujur dalam mengerjakan ujiannya. Ini mencerminkan komitmen individu tentang integritas dan kejujuran akademis. Setelah etika individual, kemudian juga ada etika umumnya. Nah, dalam konteks lingkungannya ini tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks sosial. Contohnya itu seseorang warga negara patuh pada hukum dan peraturan, seperti mematuhi aturan lalu lintas. Nah, ini mencerminkan tanggung jawab individu untuk berkontribusi pada keselamatan dan ketertiban publik. Keempat itu ada etika berdasarkan sumbernya. Nah, itu juga ada dua cakupannya, yaitu ada etika teologis dan etika filosofis. Baiklah, saya bahas dulu nih etika teologis. Nah, etika teologis ini berasal dari ajaran dan keyakinan agama. Contohnya itu perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, ya.
ini ditemukan ya dalam berbagai ajaran agama. Ini juga mempromosikan ataupun menggambarkan empati dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Serta juga etika teologis ini contohnya itu ajaran dalam agama memberikan seperti kerangka moral untuk berperilaku, seperti larangan pencurian, larangan pembunuhan, juga larangan perzinahan. Nah, setelah etika teologis berdasarkan sumbernya, setelah etika teologis ada etika filosofis. Nah, etika filosofis ini didasarkan pada penalaran dan filsafat. Contohnya itu konsep keadilan dan hak asasi manusia yang didapatkan melalui pemikiran filosofis. Dia bukan dari kitab ataupun ya bukan seperti etika teologis. Nah, berbeda konsep. Jadi kemudian etika teologis dan etika filosofis ini berbeda. Etika teologis itu lebih berasal dari keyakinan agama, sedangkan etika filosofis ini berasal dari pemikiran dan penalaran ya seperti filsafat ya. Kemudian kelima, etika di lingkungan kampus. Nah, ini meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, rasa hormat, dan menjaga lingkungan kampus. Contohnya itu tidak mencontek, menghormati dosen dan sesama mahasiswa, serta menjaga kebersihan kampus. Keenam itu ada etika di lingkungan sekolah. Nah, ini meliputi prinsip-prinsip seperti saling menghormati dan menghargai yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya itu mencegah perundungan dengan tidak membuli teman, dan menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan sesama teman. Kemudian ketujuh ada etika di rumah. Kita bisa menanamkan prinsip-prinsip seperti menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga kerukunan dan keharmonisan di keluarga kita gitu. Kedelapan ada etika pergaulan di lingkungan masyarakat. Nah, ini dengan kita itu meliputi dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong, serta akur tuh sesama tetangga. Kesembilan itu ada etika pergaulan di lingkungan kerja. Nah, ini itu meliputi tepat waktu, kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati rekan kerja kita. Jadi selama bekerja itu kita juga ada etika-etikanya gitu, seperti tepat waktu yang seperti saya bilang tadi, jujur, bertanggung jawab, dan menghormati rekan kerja kita dan menghargai setiap perbedaan. 10 ya, terakhir ada etika pergaulan teman sebaya dan menggunakan media sosial. Nah, itu seperti contohnya itu ya tidak menyebarkan gosip. Dalam menggunakan media sosial itu tidak sembarangan melakukan cyberbullying, jangan melakukan seperti itu. Kemudian juga bijak dalam menggunakan media sosial, kemudian dalam menjaga hubungan harmonis sesama teman sebaya, dan juga bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak dan penuh kehati-hatian, dan jangan melakukan cyberbullying ya. Oke, setelah membahas poin-poin penting dari materi etika profesi dan etika, saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya selama perkuliahan ini telah memperkaya pemahaman saya tentang konsep-konsep tersebut. Perkuliahan ini juga telah membantu saya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis isu-isu etika dengan lebih mendalam. Nah, saya juga belajar tentang pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi. Kemudian juga pengalaman ini sangat berharga dan akan selalu saya ingat. Namun saya juga menyadari bahwa etika profesi dan estetika adalah topik yang kompleks dan tidak selalu memiliki jawaban yang mudah. Perkuliahan ini membuat saya terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman saya tentang etika agar dapat menjadi profesional yang bertanggung jawab dan berintegritas. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan selama mengikuti perkuliahan dan sedikit rangkuman tentang materi
saya dalam mata kuliah Etika Profesi dan Estetika pada pertemuan ke-1 dan sampai ke-8. Nah, saya ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan.